Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu ma'al iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga di tahun baru ini, di tahun 2024, berkah selamat dunia akhirat dan punya banyak duitnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Marjani, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Allah angkat harkat martabatnya dan segala kekurangannya Allah berikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Al-Gangga, hari ini sudah berada di tanggal 1 Januari di tahun 2024 Masehi. Saya sebelum menjelaskan pembahasan hari ini ingin mengucapkan selamat merayakan atau selamat masuk di tahun baru 2024. Semoga segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keimanan dan keislaman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa yang paling terpenting dalam zahir dan batin ini, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Yang sedang berusaha atau punya pekerjaan usahanya diberikan keselamatan dan keberkahan. Yang belum punya usaha, belum punya kerjaan, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan dan usaha yang berkah selamat dunia akhirat. Yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang belum nikah, salah satunya Bang Jerry, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah bantu zahir dan batinnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Al-Gangga, kemarin kita masih berada di tahun 2023. Sekarang alhamdulillah sudah masuk berada di tahun 2024 Masehi. Kita sudah berpisah dari tahun 2023 dan sudah berjumpa bahkan masuk dengan tahun 2024 Masehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 2, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kita merasa bahwa waktu begitu cepat berlalu dalam saban detiknya. Biarpun demikian, sebagai seorang mukmin semestinya kita sudah mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini diciptakan untuk diisi dengan ketaatan kepada Allah, mentauhidkannya Allah, dan untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sejatinya ayat tersebut sangat cocok dengan keadaan kita pada saat sekarang ini. Jujur saja, ketika menjelang tahun baru, tidak sedikit dari kita yang mulai ingin bereuforia menyambut tahun baru 2024 Masehi. Padahal seharusnya kita sebagai seorang hamba bisa merenung, bermuhasabah alias melakukan introspeksi diri bahwa semakin bertambah tahun, maka semakin berkuranglah umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, sekarang dunia tampak begitu tua. Sungguh ujian yang luar biasa bagi kita para hamba sebagai penduduk akhir zaman,
tantangan kita menuju takwa benar-benar diuji. Tapi dari sisi tersebutlah kita bisa mengerti bahwa hidup ini hanyalah sementara dan dunia ini hanya sekedar tempat persidangan menuju kehidupan abadi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abiru sabilin." Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Idza amsayta fala tamtadir shalah wa idza asbahta fala tamtadir masa'a wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5937. Bersandar pada hadis tersebut, sejatinya bisa memetik hikmah bahwa waktu dalam setiap detiknya itu begitu berharga. Maka dari itulah seiring bertambah dan bergantinya tahun, maka semestinya bertambah pula kekuatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bukti seorang hamba. Pada sisa umur yang singkat ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal soleh dan menebarkan kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya kematian. Dan kita pula tidak tahu amalan mana yang bakal mengantarkan kita ke surga. Kita sebagai makhluk menyadari siapakah diri kita, datangnya dari mana, dan kita akan kembali kemana. Dalam Quran surat Al-Qasiyah dijelaskan bahwa kita datang dan kita kembali, datang dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Setelah kita kembali kepada Allah, maka kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun diri kita. Baik kita sebagai seorang pejabat ataupun rakyat, seorang pengusaha ataupun masyarakat biasa, baik orang kaya ataupun miskin, dan siapapun dia diminta pertanggungjawaban dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa bahwa di dunia ini kita akan meninggalkan sesuatu. Salah satunya yaitu meninggalkan cerita, antara cerita baik ataupun cerita buruk. Apabila cerita itu baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan keluarga kita yang kita tinggalkan akan mendapatkan kebaikan juga. Apabila kita meninggalkan cerita yang tidak baik, kita pasti secara otomatis mendapatkan cerita yang tidak baik, dan imbasnya keluarga kita yang kita tinggalkan pun mendapatkan cerita yang tidak baik. Maka minimal dalam hidup ini teruslah berjuang, teruslah melakukan cerita-cerita yang baik. Bahkan dalam Islam, apabila kita berada dalam kehidupan ini seperti kita menulis di atas kertas yang putih tidak ada noda. Setelah kita tulis, pasti dalam tulisan kita ada kesalahan. Ketika kita ada kesalahan, kita diperbolehkan untuk menghapusnya. Kalau dalam kita menulis kertas, kita bisa menghapus dengan tinta, dengan menghapus dan lain sebagainya. Dalam kehidupan Islam bisa menghapusnya, ataupun kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita memperbanyak istighfar, tanda bukti kita ngaku bahwa kita sangatlah berdosa, tidak luput daripada kesalahan dan dosa,
semua kita tidak punya daya dan upaya melainkan kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan kita tidak punya daya dan upaya dari kezaliman daripada kebatilan, kemungkaran dalam kehidupan ini. Sanggup dan tidak sanggup pasti wajib dan harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Maka janganlah lepas dari Allah. Janganlah kita lepas dari nasihat Nabi Muhammad SAW. Janganlah lepas daripada alimul ulama, dan kita makmurkan syiar agama kita baik di masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren dan lain sebagainya. Ini tanda bukti kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengukur saya bukan seorang ustaz atau ustazah, saya bukan seorang kiai atau habaib, tetapi marilah mulai dari sekarang di awal tahun di tanggal 1 ini kita memperbaiki hidup kita, karena kita ingin memiliki cerita yang baik, sehingga ketika kita mati masih ada orang yang mau menceritakan kebaikan kita walaupun sedikit. Apalagi cerita itu sangatlah banyak, dan orang yang kita tinggalkan mendapatkan manfaat kebaikan juga dari apa yang kita sudah lakukan sehingga menjadi cerita. Baik mitra agama di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesanggupan zahir dan batin kita untuk bisa lebih baik. Terutama Allah izinkan semoga menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa tambah sayang kepada makhluk-makhluknya Allah, terutama dalam keluarga kita. Itu saja dari saya. Semoga tahun 2024 ini tambah barokah, tambah jaya, tambah selamat dunia akhirat, dan semoga Allah jadikan diri kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.